Setelah Perang Dunia II pada tahun 1950, meletuslah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Turki berperan sebagai pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Salah seorang tentara Turki, Sulaiman, ditugaskan dalam misi tersebut dan terpaksa meninggalkan tunangannya, Nuran, untuk menjalankan kewajibannya. Ia berjanji akan menikahinya setelah kembali ke Turki. Suatu malam, saat mereka diserang oleh musuh, Sulaiman dan timnya berhasil bertahan di medan perang. Di antara puing-puing dan mayat yang berserakan, Sulaiman menemukan seorang anak kecil yang duduk sendirian di samping jenazah orang tuanya yang tewas dibantai. Sulaiman memutuskan untuk membawanya bersamanya, sambil berjanji tidak akan meninggalkannya. Anak tersebut tidak memberikan informasi apapun, termasuk namanya. Sehingga Sulaiman memberinya nama Ayla, yang berarti bulan, karena wajahnya yang tampak seperti bulan. Meskipun awalnya ragu, Ayla akhirnya merespon Sulaiman dengan pelukan erat. Sejak saat itu, hubungan antara Sulaiman dan Ayla sebagai ayah dan anak perempuan mulai terjalin. Selanjutnya, ketika Sulaiman dan Ayla kembali ke barak tentara, mereka mengalami serangan musuh di sepanjang perjalanan. Dalam situasi ini, Sulaiman tampak sangat berusaha melindungi Ayla, baik dari ancaman musuh maupun dari rasa takutnya sendiri. Ayla sangat ingin tetap bersama Sulaiman, mengikuti kemanapun Sulaiman pergi. Sulaiman merasa enggan untuk meninggalkannya karena Ayla tidak ingin berpisah darinya. Akhirnya, Sulaiman merawat dan menyayangi Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Sulaiman ditegur karena keberadaan anak tersebut dapat menghambat tugasnya dan berpotensi membahayakan keselamatan anak itu sendiri. Dengan dukungan dari rekan-rekan tentara, Sulaiman mengajarkan Ayla bahasa Turki, sehingga Ayla mulai berbicara dan berinteraksi dengan tentara lainnya. Ketika masa tugas Sulaiman berakhir, dan ia harus kembali ke Turki, ia memilih untuk memperpanjang waktu tinggalnya agar bisa bersama Ayla lebih lama. Pilihan ini sulit bagi Sulaiman, mengingat di Turki ia memiliki kekasih yang menunggunya. Namun, naluri keayahannya lebih dominan dan membuatnya bertahan lebih lama. Pada akhirnya, Sulaiman harus pulang ke Turki dan ia menghadapi konflik emosional yang mendalam. Ia bahkan sempat mencoba menyelundupkan Ayla dalam koper agar dapat membawanya pulang ke Turki. Namun, dengan berat hati, Sulaiman akhirnya melepaskan Ayla untuk diasuh oleh pemerintah Korea Selatan. Sementara ia pulang ke Turki sendirian. Sebelum berpisah, Sulaiman berpesan kepada Ayla, "Jangan menangis saat ayah pergi. Ayah janji akan kembali dan kita tidak akan terpisah lagi." Momen tersebut sangat menyedihkan bagi Sulaiman yang berjanji akan kembali untuk menjemput Ayla. Sesampainya di Turki, Sulaiman harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Nuran telah menikah dengan orang lain. Untuk mengatasi kesedihan dan melanjutkan hidup, Sulaiman memutuskan untuk menikah dengan Nimet, gadis pilihan ayahnya, dan pindah ke kota lain. Selama bertahun-tahun, Sulaiman tidak pernah melupakan Ayla dan terus mencari, meskipun hasilnya minim, karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama aslinya. Sulaiman tidak kehilangan harapan dan bertekad untuk memenuhi janjinya sebelum meninggal. Akhirnya, dengan bantuan seorang jurnalis, Ayla berhasil ditemukan dan diketahui memiliki nama Kim Eun-ja. Penantian Sulaiman pun akhirnya berakhir. Setelah terpisah selama 60 tahun, mereka akhirnya bertemu kembali pada tahun 2010. Ayla yang dahulu merupakan seorang gadis kecil yang menggemaskan, kini telah menjadi wanita parubaya. Ia sangat merindukan ayah angkatnya dan menunggu saat di mana ayahnya akan menjemputnya. Sementara itu, Sulaiman yang dahulu tampak muda dan gagah kini telah menjadi pria tua. Pertemuan mereka dipenuhi oleh campuran emosi, bahagia, dan haru. Hubungan antara Sulaiman dan Ayla menunjukkan bahwa ikatan keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kasih sayang yang mendalam.
Meskipun mereka berasal dari latar belakang ras dan negara yang berbeda, serta terpisah oleh waktu dan jarak yang lama, ikatan batin mereka tetap kuat. Setelah pertemuan tersebut, Sulaiman dan Ayla terus berkomunikasi dan saling bertukar kado. Pada tahun 2017, tidak lama setelah film The Daughter of War yang menceritakan kisah hidupnya dirilis, Sulaiman meninggal dunia pada usia 91 tahun.